Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat tabel dengan mudah. Saya di sini menggunakan Office 2010. Saya rasa versi tahun 2013 dan 2016 atau mungkin ada yang lebih terbaru. Cara penggunaannya menurut saya hampir sama. Oke, langsung saja. Pada lembar Office Word tahun 2010, kita memilih menu yang sudah tersedia pada pojok kanan dengan memilih menu Insert. Lalu kita klik menu Table. Lalu kita pilih tabel yang kita inginkan, berapa kolom yang kita inginkan. Dan saya di sini memilih 5 kolom tabel sebelah kanan dan 5 kolom tabel di bawah ke bawah. Kita akan mengetik judul tabel yang kita inginkan. Setelah selesai, kita akan mengatur untuk mengedit kolom tabel ini supaya tabel ini nanti kelihatan bagus dan rapi. Kita bisa menyeting sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita menggeser ke kiri dan ke kanan, merapatkan supaya hasilnya bagus dan nanti kalau di print tidak terpotong. Oke, setelah itu, nah, di tabel ini kita ingin menghitamkan atau membold untuk menandakan bahwa ini adalah judul tabel. Kita hanya cukup menekan pada tombol keyboard dengan perintah CTRL pada keyboard, baru tekan angka B, maka judul itu sudah hitam atau bold. Kita juga bisa memiringkan dengan menekan, kita bold ya, kita blok dulu apa kalimat apa yang kita ingin miringkan. Misalnya ini saya memilih name, ini kita miringkan dengan cukup menekan pada keyboard CTRL tambah I, maka tulisan name ini sudah miring. Nah, kalau ingin kita menggarisbawahi salah satu kalimat, ya mungkin mana tahu ada istilah atau mungkin sesuatu yang ingin kita tambahkan pada tabel itu supaya lebih tanda, ya. Kita di sini saya ingin menggarisbawahi biar lebih mudah. Kita blok yang ingin kita garisbawahi tadi, lalu kita cukup menekan pada tombol keyboard CTRL tambah U dengan bersamaan ya, atau duluan kita bikin CTRL baru tekan U. Nah, hasilnya sudah digarisbawahi. Tapi saya tidak mau menggarisbawahi di sini ya, karena kebetulan saya sedang mengerjakan tugas orang ya. Ini hanya contoh saja supaya lebih menambah wawasan kita atau bisa dijadikan referensi kalau Anda sedang mengerjakan skripsi bagi mahasiswa atau bagi anak SMA, anak SMP, SD ingin mengerjakan makalah atau PR yang dikasih oleh guru. Mungkin caranya kurang lebih seperti begini.
Nah, pada kolom yang ada nilai ini kita ingin membuat supaya dalam tabel itu dia kelihatan di tengah. Kita cukup menekan tombol CTRL tambah E yang ada pada keyboard ya, CTRL tambah E, ditekan secara bersamaan. Jangan lupa di blok dulu, atau kalau ingin manual ya satu-satu lah. Nah, pada judul tabel ini saya di sini ingin menambahkan simbol atau tanda checklist. Nah, cara untuk mendapatkan tanda checklist tersebut, saya hanya menekan yang ada pada keyboard ALT tambah I. Itu ditekan secara bersamaan, lalu dilepas, lalu tekan S. Nah, setelah muncul menu yang seperti begini, kita tinggal memilih simbol apa yang kita inginkan. Tentu banyak di situ simbol-simbol ya. Kita pilih saja, karena di sini tadi saya butuhkan adalah checklist. Maka saya memilih tombol checklist. Lalu pada menu perintah berikutnya kita tinggal menginsert, lalu close. Nah, simbol tanda checklist tadi sudah muncul pada tabel lembar kerja kita pada Office Word tahun 2010. Tentu ini pada kolom yang ingin kita tambahkan simbol, kurang lebih caranya seperti beginilah. Nah, supaya lebih mudah, kalau memang ada lagi simbol-simbol berikutnya, tinggal kita copy saja dari hasil yang sudah kita buat tadi. Cara mengkopinya adalah kita hanya cukup memblok pada simbol yang kita ingin tambahkan ke lembar kerja berikutnya. Lalu kita menekan pada tombol keyboard CTRL tambah C secara bersamaan. Lalu untuk supaya kita kalau menambahkan ke lembar kerja yang kita inginkan, kita untuk memastikan maksudnya ya, kita hanya cukup menekan tombol pada keyboard CTRL tambah V. Nah, di sini tombol tadi sudah kita pastikan di sini ya. Nah, di sini perlu saya kasih tahu bahwa kalau kita ingin menambahkan tabel ini, kita tinggal mengklik pada tombol keyboard, kita letakkan kursornya pada tabel kolom terakhir yang tertera pada tabel kita. Kurang lebih itu kursornya lagi jalan ya. Baru kita tinggal hanya mengklik pada keyboard tab. Di situ ada menu tab yang terletak pada keyboard, lalu kita klik tab. Nah, tabel tadi kan sudah bertambah ya, karena tadi tabelnya hanya 5 ya. Sekarang bisa kita tambah beberapa, mana tahu tabel di atas masih kurang tadi ya. Namun yang saya tambah ini saya tidak memerlukan ya, saya hapus kembali ya. Nah, di sini saya ingin menghapus garis yang ada pada ini. Ini maksud saya, garis ini saya tidak menggunakan supaya nanti hasil kerjaan ini lebih bagus. Kita hanya menekan tombol, jangan lupa ya kita blok dulu ya, kita blok ya. Kita blok. Kita hanya menekan tombol ALT tambah A, baru tekan tombol M. Nah, tabel tadi sudah terhapus ya. Baru kita ketik apa kalimat yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa atau jumlah dari tabel yang sudah saya buat tadi ya.
Sama halnya saya juga ingin menghapus tabel ini karena saya tidak memerlukannya. Nah, pada angka ini 2075 ini saya ingin tabel-tabel yang seperti ini saya hapus. Saya jadi menyatukannya semua ya. Saya ingin menyatukannya semua ya. Garis-garis ini saya hapus dengan cara melakukan tombol seperti yang saya perintahkan tadi. Pada keyboard kita blok dulu ya, kita blok, baru ALT tambah A, baru tekan M. Nah, hasilnya tabel tadi nggak ada lagi ya. Lalu kita ingin mengetengahkan. Di tengah-tengah ini kita bikin ya. Kita hanya cukup menekan CTRL tambah E. CTRL tambah E secara bersamaan ya. Nah, tabel kita kira-kira sudah siap untuk di print. Lalu sekarang saya ingin membuat rumus. Rumusnya kira-kira kurang lebih seperti begini ya. Tabel kita udah rapi ya. Nah, saya selalu menggunakan keyboard untuk memanggil perintah. Ada beberapa rumus ya kalau menggunakan kalau menulis metopel misalnya, atau rumus-rumus metode penelitian lah banyak digunakan kalau khususnya mahasiswa ya, atau kalau dalam mata pelajaran SMA SMP itu rumus matematika lebih dikenal ya. Saya hanya menggunakan atau memanggil simbol ini dengan menggunakan keyboard. ALT tambah I ditekan secara bersamaan ya. ALT tambah I dilepas, baru tekan tombol O. Nah, maka muncul perintah seperti begini atau namanya tabel objek. Nah, di sini kita harus memilih. Nah, di sini ada Microsoft Equation 3,0 ya. Kita memilih yang 3,0 dia. Equation 3,0. Lalu kita okekan ya. Nah, tunggu beberapa saat maka akan muncul perintah seperti begini. Ini kita bisa menggeser ke atas ya supaya kelihatan hasil kerja kita tadi. Nah, lalu saya ingin membuat di sini kira-kira rumusnya itu kurang lebih begini. Ini semua berfungsi ya. Kita tinggal memilih saja simbol apa atau rumus apa yang kita ingin gunakan. Saya di sini ingin menggunakan ini per ya. Ini per. Lalu kita ketik saja judul atau rumus yang ingin kita buat. Nah, di sini kita ingin membuat spasi ya, karena ada dua kalimat yang ingin saya buat.
Untuk membuat spasinya, kita harus menekan pada tombol keyboard CTRL tambah shift, baru spasi. Baru spasi ini nanti bisa berfungsi. Ya, CTRL tambah shift, baru tekan spasi. Nah, setelah selesai rumus ini, kita tinggal menekan simbol pada keyboard exit atau ESC. Nah, rumusnya sudah siap. Nah, kalau kita ingin mengedit, ini ya rumusnya ya. Rumusnya udah jelas ya. Nah, ini kan ada saya ini kesalahan nih, ini. Ini ya, ini ada saya salah. Kita harus mengeditnya ulang ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dia. Ini kita hapus ya. Ini salah, ini saya menulisnya ini. Nah, kini bahasanya sudah benar ya. Demikianlah langkah-langkah pada pertemuan kita kali ini. Dan kalau Anda kira-kira video saya ini bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa subscribe ya dan like, supaya kita akan membuat tutorial yang lebih baru lagi.